Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Kepala Desa Kohot, Bapak Arsin bin Asip. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Kepala Desa dan juga kuasa hukumnya, Pak Yunihar. Terima kasih ya, Pak Yunihar ya. Dan ini mengenapi proses pencarian kami sebetulnya, Pak. Kami mohon maaf, bukan kami lancang untuk kemudian berupaya mencari Pak Lurah kemana aja, karena memang ini sudah menjadi tanda tanya publik, Pak Kepala Desa. Jadi kami ini kita harus jelaskan dulu. Kita panggil Lurah, kita panggil Kepala Desa. Biasanya memang di sini panggilnya Lurah ya, Pak ya? Iya, kebanyakan begitu. Tapi Kepala Desa sebetulnya. Oke, sukanya dipanggil Lurah di sini memang karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi memang pada jabatan publiknya adalah Kepala Desa, begitu ya Pak ya? Jadi saya panggil Pak Kepala Desa aja ya Pak ya? Siap. Oke. Ya izin Pak, kami sampaikan bahwa kami berupaya untuk mencari Pak Arsin sudah lebih dari sekali, 2 kali begitu. Kami ke rumah ini Bapak nggak ada, kami ke kantor juga Bapak kami dengar nggak ada, bahkan katanya lama nggak berkantor gitu Pak. Kemana aja sih Pak? Saya nggak kemana-mana, cuman kan yang pertama emang badan saya kayak kurang fit ya. Bapak bisa lihat sendiri. Cuman ya penyakit saya ya mungkin karena cuaca, ada demam segala macam, batuk segala macam. Makanya kemarin aja kita berobat di rumah sakit sampai waktu di Mabes saja disiapin dokter ya, Bang ya. Gitu. Bahkan dikasih obat juga sama dia tuh. Ya agak mendingan ya, agak mendingan. Makanya ya pelan-pelan bisa lah. Gitu. Dan terkait masalah saya. Sempat dirawat berarti Pak ya, Bapak di rumah sakit? Aduh, kalau dirawat enggak. Kalau dirawat malah entar dibilang hilang beneran. Saya nggak pernah kemana-mana Pak. Ya, itu saya bilang nggak kemana-mana. Soalnya begini, ini perlu dijelaskan. Yang namanya terkait masalah tadi ya, antara Kepala Desa sama Lurah. Betul. Ini beda, jauh beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau Lurah itu jam kantornya misalnya pagi jam 8 sampai jam 5 pasti pulang Pak. Pelayanan bagaimana besok? Kalau Kepala Desa subuh masih ada warga, malam jadi kadang-kadang itu capek lelah kan kayak gitu. Jadi beda, ini jauh beda. Kalau Lurah sama Kepala Desa jauh beda. Tapi kan kalau layanan di kantor jam 4 tutup kalau kami dengar ya Pak ya. Kalau di kantornya? Kalau di kantor ya, kalau di kantor itu ya kadang-kadang jam 4 sampai setengah 5 lah. Ya, tutup itu ya Pak? Iyalah, karena anak-anak juga pelayanan kan ya pulang lah. Gitu. Nah kalau di sini dibuka juga di rumah Bapak ini? Ya kadang-kadang kan si staf tadi atau si pelayan tadi kadang-kadang karena dia juga pulang akhirnya ke rumah Pak Lurah ya itulah. Nih kadang-kadang Lurah Kades nih kadang-kadang di kampung nih udah menjadi satu keluarga, padahal itu jauh yang berbeda. Nah, dia apa-apa. Itu soal penyebutan aja. Iya. Pak Lurah, ini tolong ditangan-tangan. Ya kadang-kadang habis sholat maghrib, kadang-kadang ya dia bekas yang tadi siang dapat tapi belum minta tangan saya, malam supaya besok pagi begitu buka udah tinggal kasih, kadang-kadang begitu. Bapak layan sampai jam berapa itu biasa Pak? Yang paling malam biasa sampai jam berapa? Ya selagi saya masih melek lah bahasanya ya. Yang melek-meleknya jam berapa? Iya saya kadang-kadang ya jam 11, jam 12, jam 1 masih ada juga. 1 pagi? 1 dini hari maksud Bapak? Malam. Kayak gitu. Ya itulah kadang-kadang ya apa namanya. Banyak juga yang ngomong jangan terlalu ini, susah kalau Kepala Desa mah. Susah. Biasa layanan apa tuh yang sampai diurusin jam 1 pagi ya Pak ya? Misalnya ada surat pengantar kerja, ada KTP, jadi bukannya malam, jadi siang karena udah tutup, kan warga memintanya besok pagi udah harus ada. Nah akhirnya si staf itu, si pelayanin ya mintanya malam, jadi begitu pagi-pagi jam 8 dia kan kadang-kadang si warga ini udah nongkrong. Kalau udah ada mah kan tinggal kasih gitu. Siap. Sebetulnya kami melihat ini ya, ini kita ada duduk di kantornya Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin. Banyak saya lihat ini ada sertifikat. Tolong Leman ambil satu tuh sertifikat di belakang Leman. Ambil aja satu. Yang mana aja? Ada beberapa sertifikat. Nah ini nggak tahu nih, ini penghargaan kah? Ini sertifikat kah Pak? Ini, nih apa nih Pak? Seminar nasional, ya, siap. Program studi pasca sarjana magister hukum, no viral, no justice,
No viral, no justice. Ini diberikan kepada Arsin SH ini Bapak ya? Diberikan kepada Bapak ya? Iya, siap. Oke, Bapak sarjana hukum berarti Pak ya? Kadang hukum Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis. Oke. Kuliahnya kuliah begitu. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ya Pak ya? Iya, siap. Oke. Yuk, ini juga menarik nih. Oh, saya tahu nih Pak nih. Ketua Umum BPP Pradin, Pak Firman Wijaya. Saya kenal nih Pak Firman Wijaya ini. Iya, siap. Itu Pak. Ya ini. Jadi Bapak mau bilang bahwa Bapak terus lakukan tugas dan tanggung jawab Bapak ya Pak ya? Siap. Selaku Kepala Desa. Pelayanan Oh, publik. itu sampai jam 1 pagi juga Bapak lakukan? Iya, kalau lagi ada, kalau enggak ya enggak. Oke. Tergantung ya, namanya desa mah seperti itu. Oke. Kalau desa itu belum lagi ada acara maulid, kita kadang ada acara maulid di warga sampai malam kan kayak gitu. Belum lagi ya banyak lah kegiatan-kegiatan. Izin, Pak. Oke. Nah, kalau begitu Pak, Bapak nggak dicari sama warga itu? Apa yang ada cari? Karena kan Bapak hampir seminggu, bahkan 2 minggu lebih gitu Pak. Hampir 2 minggu Bapak disebutkan nggak berkantor, terus kemudian ada urusan-urusan lain yang terbengkalai nggak Pak? Karena Bapak nggak ada di tempat gitu Pak. Nggak ada. Warga mana? Warga saya tiap hari juga ada kok. Nggak, maksudnya kan Bapak ada di sini sebetulnya nginep tiap hari maksud Bapak. Lah bukan nginep di rumah saya. Emang saya nggak kemana-mana. Yang bilang saya pergi siapa? Ini jangan itulah yang saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana Pak. Ada di rumah ini sebetulnya Pak. Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah, cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri, punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Cuman ini badan emang lagi kurang fit, susah kadang-kadang kayak demam itu Bang. Mungkin ini karena cuaca atau apa, kita juga nggak tahu. Saya juga nggak mau sakit. Emang siapa yang mau sakit? Nggak enak kali mau sakit tuh. Kayak banyak orang kalau kita sakit nggak ditemuin gimana, kita temuin badan kita nggak. Makanya saya kadang-kadang seenak badan saya jadi. Nah, lebih mau jaket-jaket kayak gitu aja supaya tetap pelayanan tetap berjalan. Kan Berarti gitu. saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu Pak? Ya kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP kan. Urusan sama polisi. Iya panggil kabar reskrim kan kayak panggil KKP. Okay. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam katakanlah saya KKP waktu itu lupa ya 9 sampai jam ya. 7. Okay. Enggak Bang, waktu itu jam 9 sampai jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya? Iya. Jam 2 jam 3 lah. Terus saya kalau nggak tidur, ntar malah parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya ngatur aja tuh. Gitu. Nah kalau dibilang saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu saya kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti ya Pak ya. Bapak lagi nggak ada di sini, saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Iya kebetulan aja. Kebetulan aja itu. Iya kebetulan. Oke. Siap. Berarti yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya Pak? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama Serpi. CR-V. Ya. Oke, yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak, namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak. Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak. Oh itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Pak itu banyak orang yang nanya sebetulnya, ini Bapak ini kok tiba-tiba dengan kemewahan dan sebagainya ini, kayak kelihatannya publik tuh meragukan. Terus terang saya juga ragu Pak, ini Pak kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Wah Rubicon capek kalau gitu, bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Itu Bapak harus jelaskan. Tanya aja semua nggak apa-apa. Jadi begini, Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Vario. Vario. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep.
Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, Iya, ke kampung masuk. Jadi daya tahannya ya Pak ya. iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit kan Ya gitu. mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya 800 case-nya ya. Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V. CR-V tahun berapa Pak? 2000 Kayaknya punya Indri. bukan sih enggak 2000 berapa itu sah lupa saya. Oke, waktu udah jabat Kades atau sebelum Kades tuh CR-V Pak? Oh udah Udah jadi Kades. udah ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya. Nah ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu? Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Iya. Datangnya nggak mungkin dari langit tiba-tiba itu Pak, Rubicon itu Pak. Iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada. Dari dulu, sebelum saya jadi kepala desa itu udah ada. Oke. Ada kontrakan ya Pak ya. Kami dengar ada usaha bengkel juga Pak? Anak. Anak yang punya usaha bengkel juga. Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan. Oh tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak? Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut Pak? Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu kok. Oh, nggak tahu sama sekali itu Pak. Nah itu dia Pak. Makanya kita harus jelaskan duduk perkaranya sampai pada akhirnya Barreskrim datang ke sini Pak. Kalau Barreskrim nggak datang ke sini, kita nggak akan kemudian mencari Bapak dan mencari tahu apa sesungguhnya yang Bapak ketahui gitu Pak. Karena disebutkan Barreskrim sudah memeriksa Bapak. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutkan sebagai potensial suspek atau bisa jadi tersangka dalam kasus ini gitu loh Pak. Nah, waktu kemarin datang Barreskrim ke sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Gimana? Waktu Barreskrim datang tanggal 10 Februari, datang ke rumah ini, dia ambil dokumen, dia datang malam-malam kan itu kan Pak. Nah, itu Bapak lagi ada di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang, Ya. jadi nggak ada di rumah ya Pak? Ya, ada. Nah, kalau disebut di situ ada pengamanan desa atau apa gitu pada saat itu nggak ada sebetulnya Pak ya? Atau gimana? Pengamanan desa gimana maksudnya? Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi Pak, ini ada cerita orang narasi ya, sudah disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak segala macam gitu Pak. Itu benar atau enggak Pak? Enggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Enggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Oh, Nah, siapa itu yang duduk di depan? Siapa yang duduk-duduk di depan Pak? Misalnya? Itu saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, enggak ada pengamanan desa, mana ada pengamanan desa. Oke. Nggak ada. Masa lurah diaman-amanin orang di kampung saya kok. Saya lahir di sini, mungkin tinggal pun saya di sini mah diamanin enggak lah kayak gitu. Ya, nggak ada ya Pak. Dan disitulah kemudian ada beberapa dokumen yang diambil, ada beberapa kepentingan yang diambil. Bapak juga udah diperiksa ya Pak, udah dimintain keterangan ya Pak. Udah. Barreskrim. Nah di sini aku akan masuk Pak ke pokok perkara. Bapak bisa jawab atau kuasa Bapak bisa jawab? Nanti Pak Kuasa. Oke. Gini Pak, saya ke Bang Yunihar ya. Bang, disebutkan klien Anda mengakui terlibat dalam penerbitan sertifikat palsu atau setidaknya mengetahui. Tepatnya seperti apa? Jelaskan kepada kami. Apa betul yang disampaikan oleh Mabes Polri bahwa sesungguhnya klien Anda betul-betul terlibat dalam kasus ini? Baik, saya kira beberapa hal saja yang sifatnya tidak masuk ke pokok ya, karena ini kan sudah masuk di ranah penyidikan dan penyelidikan. Tentu kami menghormati dan menghargai proses itu yang sudah dilakukan oleh Barreskrim. Namun ada beberapa hal di kesempatan ini kami ingin sampaikan. Pertama, betul lurah, kepala desa nih saya akhirnya ikut terbiasa dengan kata lurah. Sama ini. Bang, saya juga ikutan manggil lurah. Gitu. Pak Kades ini, klien kami, Arsin, betul beliau di dalam keterangannya mengakui beberapa surat yang ditandatangani oleh beliau. Di antaranya adalah surat keterangan garap. Beliau mengakui betul dari 200 sekian tersebut beliau tanda tangani.
Nah, kemudian juga dari surat garap itu ada proses peningkatan alas hak. Di antaranya adalah permohonan penerbitan SPT atau NOP. Nah, di beberapa surat beliau mengakui, tapi di beberapa surat lainnya beliau tidak mengakui. Bentuk berapa praktek yang diakui? Nah, kita belum menghitung, bahkan nanti silakan tanya. Dari total berapa surat yang disebutkan? Ada 280 sempat Abang sebut ya? Kalau garap itu sekitar itu, 280. Kemudian yang terbit sertifikat itu kan 263. Oke. Ya. Berarti 280-nya yang diketahui dan ditandatangani? Beliau mengakui itu. Oke. Itu berdasarkan permohonan warga dengan menyertakan surat permohonan, kemudian menyerahkan identitas. Oke. Nah, Waktu itu Kak tanya-tanya Bang, ini untuk penerbitan apa? Ini kan rame-rame ini Bang, cukup masif lah dengan upaya untuk penerbitan sertifikat alas hak itu Bang. nggak rame-rame juga, tapi memang ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Nah, kalau kemudian data dan dokumen yang diserahkan kepada pihak yang ketiga yang beliau pernah sebutkan itu, ya memang secara secara gelondongan kan gitu. Tidak pada satu-satu, tapi dari warga ya datang satu persatu, kemudian diakomodir oleh desa, dalam hal ini ada peran lurah dan sekdes. Lalu kemudian dokumen-dokumen atau kemudian surat-surat pendukung tadi itu diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, setelah pihak ketiga pengurusan tersebut tidak lagi ada kewenangan atau kemudian hal yang diketahui oleh kepala desa. Apakah waktu itu yang datang untuk berupaya dalam proses penerbitan itu dari awal adalah desa secara mandiri atau diwakili oleh pihak tertentu, Bang? Diwakili oleh pihak tertentu. Diwakili oleh pihak tertentu. Yang Abang sebutkan inisialnya SP itu? Betul. Betul. Dan itu juga warga mengakui bahwa warga menandatangani surat dan pernah bertemu juga. SP ini siapa? Warga sini kah? Warga luar. Warga di luar. Dia bertindak atas nama kuasa warga? Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan kemudian sekdes, di awal beliau menjabat ini, pihak ketiga tadi itu datang menawarkan beberapa hal, diantaranya adalah membantu pengurusan dalam rangka peningkatan alas hak itu, dari garap dan seterusnya ke atas. Nah, tentu sebagai kepala desa pada saat itu merespon positif. Kenapa? Karena ada pihak yang mau membantu dan tidak ada biaya yang timbul. Nah, saya kira hal yang ditanya tidak posisinya di mana waktu itu, karena kan kalau di desa. Nah, kan sertifikat itu kan harusnya kan tujuannya kan jelas, misalnya alas itu kalau posisinya adalah di atas laut, harusnya ini kan lurah bertanya-tanya, kok ini posisinya di desa kita tapi kok dia ada di atas perairan ya? Nggak bertanya waktu itu, Pak? Pada saat itu garap. Nah, ingat ya, ini harus dipahami oleh teman-teman media. Surat yang dikeluarkan oleh desa itu berdasarkan tupoksinya itu adalah surat keterangan garap. Surat keterangan garap itu diajukan oleh warga dengan alasan atau dengan pertimbangan bahwa dulu orang tuanya atau mungkin pewarisnya merasa memiliki, memiliki bahwa yang hari ini sudah jadi laut itu ada tanah garap yang mereka miliki, tanah garap. Nah, kalau tanah garap tentu instrumen lain seperti letter C dan girik ataupun tidak ada. Nah, dari surat garap itu kemudian desa memfasilitasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses peningkatan alas haknya. Di antaranya adalah permohonan untuk penerbitan NOP. Lurah tahu, lurah menandatangani surat itu, tapi lurah tidak pernah membuat surat itu. Tapi yang menarik adalah ini kita harus tanyakan juga bahwa disebutkan ada keyakinan dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin, perairan itu adalah daratan. Perairan itu tadinya adalah empang yang terabrasi. Betul demikian, Pak Arsin? Lurah jawab, karena lurah yang tahu terhadap wilayahnya. Sampai pada akhirnya Anda punya keyakinan itu tadi untuk memproses itu semua, Pak? Ya, dulu itu empang karena terkikis, abrasi. Itu ada di desa Kohot itu ada gitu. Di desa Kohot ada ya? Ada. Seperti itu. Iya. Susah lah kalau alam, Pak.
Gitu. Ya, artinya memang jadi, ada. Jadi sampai sekarang Bapak meyakini bahwa itu adalah daratan yang terabrasi tadinya ya Pak ya? Bentar. Iya, abrasi. Dulunya darat, dulunya ya, Pak, ya? abrasi ya. Oke. Bapak meyakini itu karena Bapak sudah tinggal lama di sini atau sudah mendengar dari dulu Pak? Sudah teryakinkan bahwa itu memang tadi daratan atau empang ya Pak ya? Atau data apa yang membuat Bapak begitu yakin Pak? Selain Bapak bahwa warga di sini, Iya. itu cerita dari turun-temurun dan sebagainya. Karena gini Pak, kan juga kita juga nggak bisa pakai kacamata kuda juga. Bahwa itu dulu daratan yang tak berhasil. Tapi kan kita lihat udah bentuknya perairan kan sekarang gitu. Jadi kalau kita mau rebutin sesuatu, kita juga harus tanya-tanya sama instansi terkait. Itu benar nggak? Dulu daratan, ini benar nggak bisa terbit HGB atau sertifikat hak milik? Karena tentu klien Anda harusnya juga sudah tahu bahwa ujungnya ini adalah penerbitan dari sertifikat guna bangunan ataupun hak milik gitu, hak guna. Bagaimana menurut Bapak? Iya, saya kira ini kan di antara kurangnya pengetahuan Pak Lurah dalam hal perihal dengan perizinan, kemudian hal-hal yang terkait dengan lahan-lahan yang sudah terkena abrasi, bahwa di dalam pernyataan beliau baik itu di KKP maupun di Bareskrim, ya beliau meyakini di antara yang hari ini sudah terabrasi itu dulu pernah darat, yang gitu. Nah, cuman kan pertanyaannya, apakah surat garap itu terbit masih ada daratannya? Nah, maka ini kemudian tugas dari penyidik lah untuk bisa menggali itu lebih jauh. Tapi berdasarkan keyakinan beliau di dalam keterangannya, ia mengakui bahwa pada saat surat itu dikeluarkan, ada yang memang sebagian darat, yang sekarang masih ada daratan, ada juga yang memang lautan diakui sebagai daratan, gitu. Dan beliau gentle kok mengakui itu. Nah, pengakuan itu sebagai kesilapan saja, itu sebagai mistake saja, atau jangan-jangan kan ada dalam tanda kutip ya upaya untuk, mohon maaf ya Pak, kita juga harus tanya ini upaya penyuapan dalam hal ini di situ. Saya jawab, kalau penyuapan tentu beliau yang lebih paham. Tapi dalam konteks kenapa kemudian timbul surat garapan dibuat oleh Lurah? Pertama, beliau bagian dari pelayanan publik. Warga datang nih. Iya betul. Saya kira Lurah harus layani. Harus layani. Harus respon betul. Yang kedua, mungkin Lurah tidak begitu mengetahui tentang bagaimana regulasi terkait dengan surat garap yang diterbitkan tadi itu. Tapi ketika ada pihak lain menjanjikan aman, semua tidak ada masalah, saya kira seorang Lurah dengan keterbatasan pengetahuan beliau mengiyakan sebagai pelayan publik beliau lakukan. Ya, sekarang dengan era keterbukaan informasi kan segala sesuatunya bisa diakses, termasuk ke BPN kan sebetulnya. Betul ya Pak ya? Bapak sempat cerita nggak atau tanya-tanya ke BPN Pak waktu itu? Atau paling nggak cek misalnya Tanahku, misalnya aplikasi itu kan kelihatan tuh, apakah itu paham saya. Belum nggak paham ya waktu itu ya Pak ya? Tapi nggak pernah koordinasi dengan BPN waktu itu Pak? Nggak paham waktu itu, oh ya sudah. Nah, saya bergerak ke berikutnya Pak. Ini disebutkan lagi bahwa Pak Arsin ini mencatut Pak, mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak Pak? Lurah tahu mencatut. Mencatut itu apa ya istilahnya ya? Mencatut mungkin ya ngambil data orang itu. Betul. Nah, semacam itu Pak. Ya, secara logika begini sih. Ya maaf nih Pak ya. Yang megang KTP kira-kira saya apa warga? Atas nama. Pasti yang megang dia dong. Dan itu bukan cuma KTP aja, kakak, pasti dia juga yang megang. Buku nikah. Ya berkaitan dengan itu, buku nikah segala macam, masa catut sih? Gitu. Itu kan nggak mungkin. Kayak bapak sama saya. Bapak, saya bisa tahu nama bapak kalau ngeliat KTP yang lengkapnya. Itu dengan dikasih ke saya, terus saya mencatut, kan nggak lucu itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah itu pencatut itu mana ada sih catut mencatut. Jangan-jangan yang mengaku merasa mencatut tadi itu belum kebagian, Rah? Lalu alam saya nggak begitu tahu, bisa juga kali gitu. Ya karena belakangan Bapak kan begini, merasa juga diserang dari narasi ini. Bapak sebut ada motif politik lokal di sini, ada orang yang ingin menyerang Bapak gitu. Itu jelaskan kepada kami Pak, betul demikian? Ada orang yang nggak milih Bapak waktu jadi Kades. Ya normatif kalau pilih memilih yang nggak perlu kepala desa, bupati juga ada yang memilih, ada yang enggak kan, itu mah nggak perlu saya. Disitulah saya nggak mau ngomong, kenapa makin gaduh itulah Pak, saya nggak mau, biarin aja lah. Nah, itu benar itu Bang, soal apa itu motif politik lokal anti Pak
Arsin? Ya ini kan saya kebetulan di Desa Kohot itu lumayan intens karena memang ada rekan saya yang punya pesantren di Desa Kohot. Sedikit banyak juga mengetahui bagaimana kemudian fotografi dan demografi masyarakat Kohot. Nah, politik desa itu, politik lokal desa itu memang masih relatif kenceng ya. Pilkades itu sudah mengalahkan pilkada dan pileg. Oh, masa? Iya. Pilkades itu mengalahkan sepanas itu. Sepanas itu. Nah, sehingga saya kira wajar ketika dari dua calon ada yang kalah, ada yang menang. Nah, yang menang tentu euforia kemenangannya, yang kalah pasti akan mengalami rasa kekecewaannya. Nah, mungkin kekecewaan dari kekalahan itu masih dirasakan. Nah, ditambah lagi memang ada isu viral ini, kan gitu. Nah, makanya menurut saya, lurah saya kira cukup bijak dalam menyikapi situasi ini. Ya, termasuk kami juga dilarang untuk speak up, dilarang untuk bicara. Ya sudahlah, agar kondisinya tetap kondusif, sehingga hubungan ini kan satu desa masih saudara semua ya, ya masih ada keterkaitan. Nah, itu saya kira harus dipahami juga oleh teman-teman. Tapi cukup beralasan menurut saya kalau panasnya adalah kemudian untuk jabatan kepala desa Kohot ya. Berapa lama masa jabatan kepala desa sekarang, Pak? 8 tahun 9 tahun ya? Ya, kebetulan kemarin ada revisi undang-undang nih, nambah 2, jadi 8. 8 tahun ya berarti ya. Nah, jadi 8 tahun. Apalagi kalau dibumbui dengan kendaraan Rubicon ya, Pak. Iya. Jadi kepala desa bisa bawa boncengan Rubicon tuh juga pasti iri juga, Pak. Banyak orang juga ingin mau seperti itu. Tapi balik lagi, Pak ya. Gini, Pak Kepala Desa ya, Pak Arsin. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau ada orang luar sana menyebutkan jangan-jangan Bapak ini dijadikan kambing hitam, Pak. Tapi sebelum kambing hitam itu, Pak, saya mau tanya kepada Bapak sejujurnya, Pak. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam hal ini untuk dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak? Tidak, ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya, Pak Yoni ada. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang nerima siapa? Ini nggak beda tadi di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Ya, sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah, ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah? Enggak. Cuman saya mau begini, ya karena saya ini kepala desa, pemimpin, biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan apa pada ribut, gaduh, kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya. Bapak merasa nggak dikambing hitamkan, Pak? Bapak merasa nggak jadi orang yang dipersalahkan, jadi semua yang menanggung beban ini, Pak? Saya nggak mau, ini aja nggak mau. Gimana? Yang jelas kan udah sampai sakit begini. Saya kira enggak. Anda melihat bahwa ada upaya untuk mengambing hitamkan klien Anda? Karena Anda sebutkan tadi ada pihak ketiga SP yang tadi pada akhirnya disebutkan patut diduga mengelabui klien Anda di batas pengetahuannya ikut dalam proses yang sedang dalam penyidikan saat ini? Ya, kalau tidak ada proses yang dilakukan oleh Bareskrim atau APH yang lainnya, mungkin penggiringan opini itu akan berhasil. Tapi ketika proses hukum ini berjalan, maka lurah mengklarifikasi dan meluruskan. Sehingga kalau bahasa kambing hitam, siapa yang mau kemudian hari ini dihukum? Kan tidak ada. Betul. Nah, kalau kemudian lurah dianggap hari ini diam lalu dianggap adalah pihak yang bersalah, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa tidak ingin gaduh saja. Tidak ingin menambah kegaduhan suasana ini. Tapi kemudian hari ini beliau harus speak up, harus menyampaikan itu bahwa di tengah hujatan publik, di tengah penghakiman yang sudah berjalan di media sosial dan sebagainya. Luar biasa. Saya kira media sosial ini luar biasa. Kadang tidak manusiawi gitu. Tidak manusiawi, tidak lagi mengedepankan etika dan moral bahkan gitu. Nah, sementara lurah ini, Pak Arsin ini kan manusia biasa juga. Nah, ini juga membuat situasi psikis beliau terganggu. Kesehatan terganggu, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum harus kuat dan berani gitu. Mana yang benar katakan benar, mana yang tidak kita harus katakan tidak.
Gitu Ra ya? Ya. Kita udah sepakat ya? Ya. Karena kami juga membela dalam hal ini, Ya. ya mengedepankan itu. Asas kebenaran, asas kejujuran, asas keadilan. Dan Anda juga sebagai seorang advokat yang bagian dari penegak hukum dalam undang-undang itu juga melakukan itu dalam code of conduct Anda. Itu kami dalam hal ini melakukan sesuai dengan kode etik profesi yang kami lakukan. Oke. Dan Pak, ini mengenai yang tadi Pak, di media sosial Bapak disebutkan banyak narasi, banyak cerita dan sebagainya, dihakimi publik dan sebagainya. Bapak pernah baca atau pernah dengar atau paling nggak keluarganya dan sebagainya menanggapinya seperti apa Pak? Makanya saya udah nggak mau pakai HP. Kalau anak dan istri saya juga kadang-kadang nangis pada gini-gini, ya saya selain sama Allah aja lah. Dan benar ya benar itu. Nah contohnya sekarang kan hukum kan udah berjalan. Gitu. Makanya ya itulah kayak begitu. Oke. Yang tadi Pak Junior ngomong. Dan Gitu. Bapak akan siap dalam proses ini untuk mengikuti proses hukum yang berlaku bila perlu untuk membuka yang terang-terang yang terjadi Pak. Ya kalau nggak siap saya nggak mungkin dipanggil ke KKP, ke Mabes nggak datang. Itu bukti saya siap. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak cukup. Cukup Pak. Abang ada yang mau disampaikan Bang? Ya mungkin terakhir ya, ini menyangkut dengan pemberitaan dan baik itu media mainstream maupun media sosial. Apa yang hari ini beredar di luar sana, saya kira hari ini sudah terjawab ya. Terjawab, perihal kemudian proses hukum, beliau sudah menyatakan dan kami sudah menyampaikan, mengikuti dan akan terus kooperatif dalam proses itu sampai nanti, kalaupun sampai di peradilan, pastikan klien kami atau Pak Arsin ini akan siap. Lalu yang kedua, berharap betul kepada teman-teman media kiranya untuk pemberitaan yang berimbang. Oke. Karena memang beliau ini dalam kondisi terpuruk. Jangan kemudian menambah keterpurukan beliau dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Saya kira mungkin itu saja. Oke Bang. Satu terakhir untuk Abang, apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya. Karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Oke. Terima kasih Bang Yunihar, tim litigasi ataupun tepatnya penasihat hukum dari Pak Kepala Desa Kohot, Pak Arsin bin Asip. Terima kasih ya Pak Kepala Desa sudah menerima kami. Saya Abraham Silaban, kami berbincang di sini dan kami diterima tentu saja. Kami tidak diintimidasi juga di sini. Dan ya seperti inilah beliau menjelaskan apa yang betul-betul di depan mata kita yang sebetulnya terjadi. Dan kita berharap proses ini akan berjalan seterbuka mungkin, setransparan mungkin untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Abraham Silaban. Pak Ibrahim. Sampai jumpa.